Kali ini kita akan membahas mengenai financial psychology, alias psikologi keuangan. Ini adalah suatu studi tentang pikiran dan perilaku manusia yang berkaitan dengan keputusan untuk menabung, berinvestasi, serta pembelanjaan. Hingga saat ini, belum ada satu divisi dalam American Psychological Association yang khusus mendalami bidang psikologi keuangan. Juga belum ada definisi yang jelas mengenai bidang ini. Psikologi keuangan adalah cabang ilmu yang mengaitkan pikiran dan perasaan orang tentang uang dan cara mereka mengelolanya. Pengelolaan uang ini sangat penting karena tiap individu sesungguhnya perlu membuat keputusan yang jelas dan rasional terkait keuangan mereka, sehingga di dalam perjalanan hidupnya tidak terus-menerus bergelut dengan utang, baik yang terjadi karena pembelanjaan yang tidak sesuai dengan pendapatan, juga karena ketidakmampuan mengelola sumber daya penghasil keuangan. Selain supaya tidak berutang di luar utang produktif yang memang bermanfaat untuk mengembangkan usaha, individu juga perlu menginvestasikan uangnya agar tetap bisa hidup sejahtera di hari tuanya. Dengan demikian, para psikolog keuangan akan menerapkan teori, metode, dan praktik psikologis ke bidang keuangan pribadi dan layanan keuangan demi kesejahteraan dan kesuksesan klien mereka. Psikologi keuangan mempelajari pola perilaku serta pengalaman pengeluaran dan penyimpanan uang sejak masa kecil, remaja, hingga dewasa, termasuk bagaimana pengaruh para pengasuh atau orang tua terhadap persepsi individu terkait dengan karir, pendapatan, dan pekerjaan seseorang. Psikologi keuangan juga mempelajari berbagai belief alias keyakinan tentang uang yang menjadi dasar keputusan pembelanjaan atau pemanfaatan uang seseorang. Berikutnya, bagaimana perilaku unik tentang keuangan ini berdampak pada stres dan ketegangan individu di dalam kegiatan kerja dan karir, relasi keluarga dan sosial, serta pencapaian tujuan hidupnya. Contohnya begini, katakanlah ada seseorang yang mau membuat keputusan yang besar, misalnya berupa pembelian mobil. Mengapa dia membeli mobil ini dan bukan yang itu? Mengapa dia membeli mobil lagi, padahal dia sudah memiliki satu mobil yang lain? Mengapa dia membeli dan bukan mengkredit, atau sebaliknya? Mengapa dia mengkredit, padahal dia bisa melakukan pembayaran tunai? Adakah orang lain yang mempengaruhi keputusannya? Adakah harapan mengenai hidup di masa depan dengan mobil yang dibelinya hari ini? Adakah bias kognitif di dalam pengambilan keputusannya? Dari berbagai sumber, ternyata ada berbagai keuntungan untuk menerapkan prinsip-prinsip psikologi keuangan. Individu bisa memahami masalah perilaku atau hambatan psikologis yang membuat dia mengambil keputusan yang buruk, serta bagaimana keputusan tersebut berdampak bagi portfolio keuangannya. Selain itu, bagaimana individu dapat mengidentifikasi penghalang dalam membuat keputusan keuangan yang konstruktif. Penerapan prinsip-prinsip psikologi keuangan juga bisa menolong individu mengatasi kendala keuangan, serta meningkatkan kesadaran tentang keuangannya, seberapa banyak pengeluaran yang tidak perlu, seberapa banyak penghematan yang bisa dilakukan, serta mendapatkan pengembalian investasi yang lebih tinggi. Penerapan prinsip-prinsip psikologi keuangan juga akan menjelajahi perilaku keuangan individu, serta bagaimana dia menjadi lebih asertif dan tangguh terkait dengan uang. Dengan demikian, individu dapat menemukan hubungan yang lebih baik secara keseluruhan dengan uang, pendapatan yang lebih baik, stres yang lebih rendah, dan interaksi yang lebih mudah seputar pengambilan keputusan keuangan. Begitu individu dapat mengenali pemicu masalah keuangan mereka, mereka berada dalam posisi yang jauh lebih baik untuk mengatur keuangan pribadi mereka, dan di masa depan menahan diri dari perilaku emosional yang sama yang menyebabkan dan mempertahankan masalah mereka. Saya selesai sampai di sini. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.